Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang secara umum menjelaskan Islam secara global. Siapa yang menguasai 42 hadis tersebut, dia telah memahami Islam secara global, tinggal dia melanjutkan pendalaman ya. Kita sampai pada hadis ke 38. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atas kaki tersebut. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia bertanya meminta kepadaku, sungguh-sungguh niscaya aku akan kabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idhannahu, kalau dia minta perlindungan dariku maka niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan hadisul wali. Hadis tentang wali ya, yang menceritakan derajat yang sangat tinggi dari orang-orang yang beriman, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah mencapai derajat ini, maka dia berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya mudah dikabulkan, dan dia kalau minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan ini semakin penting terutama di zaman sekarang. Banyak orang yang ngaku sebagai wali ya, atau orang-orang dianggap sebagai wali padahal tidak memenuhi persyaratan wali. Seperti di zaman sekarang ada orang-orang gila dianggap sebagai wali ya. Ada orang-orang gila dianggap sebagai wali. Jadi wali adalah derajat yang tinggi ya, derajat iman yang tinggi. Sehingga semakin orang beriman ya, semakin mencapai derajat perwalian. Dan yang anehnya ketika sudah mencapai derajat iman yang tinggi malah jadi orang gila ya. Ini aneh ya. Aneh di zaman sekarang orang gila dianggap wali. Yang lebih aneh lagi yang menganggapnya sebagai wali ya. Orang gila dianggap wali adalah keanehan. Tapi yang menganggap orang gila sebagai wali, dia lebih aneh lagi. Entah mana yang lebih gila, si orang gila yang dianggap wali atau yang menganggap orang gila sebagai wali. Dua-duanya tidak waras ya. Tidak ada contohnya dari para salaf dahulu bahwasanya orang semakin bertakwa semakin gila, atau orang gila dianggap sebagai wali. Lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wali-wali Allah. Apakah di antara mereka kemudian jadi gila saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada ya. Oleh karena sebenarnya mengatakan orang yang menganggap orang gila sebagai wali Allah, sebenarnya ini adalah penghinaan terhadap para wali yang sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya penghinaan terhadap para wali yang sesungguhnya. Para wali yang sesungguhnya mereka orang-orang yang waras. Mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kemudian disamakan ya, orang gila dengan mereka? Ya. Bahkan kalau sudah mencapai derajat gila, kewaliannya lebih hebat lagi daripada yang masih waras. Ini sungguh hal yang aneh yang terjadi di zaman kita ini. Yang lebih aneh lagi, yang mendukung pernyataan seperti ini terkadang dari sebagian dai yang membenarkan hal tersebut, bahwasanya orang gila adalah wali. Ya.
yang membenarkan tersebut. Makanya saya bilang tadi, siapa yang lebih waras tidak tahu. Yang waras apakah yang mana yang lebih tidak waras? Orang gila yang dianggap wali ataukah yang menganggapnya sebagai wali? Namun ini kenyataan pahit ya. Antum bayangkan bagaimana kalau kemudian orang-orang non muslim melihat ini orang di Islam, kalau ada orang mencapai derajat tinggi jadi orang gila. Itu orang siapa masuk Islam kalau begitu caranya? Siapa masuk Islam kalau begitu caranya? Melihat orang yang sudah mencapai derajat tinggi malah enggak waras. Sementara Islam adalah agama yang sangat menjaga akal sehingga diharamkan khamar supaya orang tidak seperti orang gila. Orang kalau minum khamar akalnya hilang, tidak waras, jadi dia seperti zumratul majanin. Dia seperti kumpulan orang-orang gila. Supaya Anda tidak seperti orang gila, maka jangan minum khamar. Ini malah bertakwa malah jadi orang gila. Ini malah bertakwa malah menjadi orang gila saking cintanya kepada Allah, katanya jadi orang gila ya. Allah musta'an. Ya. Kemudian juga di antara yang tersebar di masyarakat, setiap orang yang punya karamah dianggap wali. Yang sakti, yang bisa menghilang, yang bisa terbang, yang bisa membuat uang jadi ganda misalnya ya. Dan yang lain dianggap sebagai wali. Sehingga barometer seorang dikatakan wali kalau dia sakti. Kalau dia sakti maka dianggap sebagai wali, dianggap sebagai karamah. Dan ini adalah barometer yang keliru. Sungguhnya barometer perwalian adalah iman dan takwa, Semakin seorang beriman dan bertakwa, maka semakin dia menjadi wali Allah. Inilah hadis yang menjelaskan secara gamblang hakikat wali. Hadis yang akan kita bahas ini menjelaskan secara gamblang tentang hakikat wali. Saya ulangi hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala." Jadi Nabi menukil dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man adali waliyan," siapa yang musuhi waliku. Ya. Faqad adantuhu bil harbi, siapa yang musuhi waliku maka aku umumkan peperangan dengannya. Aku akan memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku, ini Allah jelaskan bagaimana cara menjadi wali. Pertama, jalanilah yang wajib-wajib. Dan tidak ada sesuatu yang paling aku cintai yang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sangat aku cintai seperti perkara wajib. Itu perkara yang paling dicintai oleh Allah. Setelah melakukan perkara wajib, apalagi? Setelah itu perkara sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku. Ini bagaimana proses dia menjadi wali. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Jadilah dia wali kalau sudah dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atasnya. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia mohon kepadaku aku akan kabulkan permohonannya. Wa la in ista'adani la u'idhannahu, kalau dia mohon perlindungan dariku maka aku akan melindunginya. Inilah hadis yang Faisal yang menjadi pemutus tentang hakikat wali yang sesungguhnya. Tapi kita akan bahas apa itu wali ya. Al-wali ya diambil dari kata wilayah ya, yang berarti nusrah wal mahabbah. Ya. Pertolongan dan cinta ya. Oleh karenanya dalam hadis tersebut Allah menyebut tentang rasa bagaimana Allah mencintai sang wali tersebut ya. Allah mencintai sang wali tersebut. Jadi berkaitan dengan masalah cinta. Jadi wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat wali? Syarat menjadi wali ya. Allah sebutkan dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa kanu yattaqun. Ketahuilah ala harfu tanbih, yaitu untuk peringatan, yaitu untuk menarik perhatian, peringatan. Ketahuilah. Yaitu ketahuilah. Inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak bersedih dan mereka tidak takut, ya. Ciri-ciri mereka tidak bersedih, tidak takut. Kata para ulama, mereka tidak takut dengan masa depan mereka, tidak takut dengan di akhirat. Kenapa? Tidak khawatir karena mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Ya. Karena mereka punya bekal iman dan amal. Kemudian mereka tidak bersedih tentang apa yang telah mereka lalui karena mereka juga beriman. Yang berlalu biarlah berlalu dan mereka serahkan kepada Allah. Seorang yang takut dan gelisah, yang khawatir adalah yang dia salah dalam bertindak. Ketika dia melakukan dosa, dia khawatir dampak dosanya dan dia khawatir tentang masa depannya di akhirat. Orang yang bergelimang dengan dosa demikian. Tapi kalau seorang senantiasa bertakwa, senantiasa istighfar, senantiasa mendekati diri kepada Allah, ada ketenangan yang Allah berikan kepadanya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia mengatakan maksudnya ini adalah ketika mereka akan meninggal, mereka tidak khawatir dengan akhirat mereka, apalagi mereka diberi kabar gembira tentang surga, dan mereka tidak bersih dengan apa yang mereka tinggalkan, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun di dunia sebelum di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan ketenangan, ya. Mereka mendapatkan ketenangan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak bersedih, tidak takut ini di dunia dan di akhirat. Karena yang menjadikan seorang gelisah adalah kemaksiatan, dosa yang dia lakukan. Dia menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan prosedur. Tapi kalau orang menjalankan kehidupan dengan prosedur, dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia tidak menzalimi orang lain, dia menjalankan kewajiban, dia jaga pandangannya, dia jaga pendengarannya, dia tidak makan harta haram, maka apa yang perlu dia khawatirkan? Tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih di dunia ini, apalagi di akhirat. Nah, inilah ciri-ciri wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali tersebut? Inilah ciri-cirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, yang beriman, wa kanu yattaqun, yang bertakwa. Inilah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, yaitu beramal soleh, dan bertakwa, meninggalkan kemaksiatan. Inilah ciri wali yang sesungguhnya. Inilah ciri wali, dan ini sesuai dengan hadis yang sedang kita bahas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis wali yang sedang kita bahas, Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang musuhi waliku, aku mengumumkan peperangan kepadanya. Maka Allah jelaskan siapa wali tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang lebih aku cintai dari perkara wajib. Artinya dia kerjakan yang wajib-wajib. Setelah itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah dia melakukan yang wajib, dia melakukan yang sunnah-sunnah. Terus dia melakukan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Ya. Jadi dia beriman, beramal saleh. Beriman, beramal maksiat. Ya, tadi disebutkan dalam hadis wali, yaitu tahapannya. Pertama, menjalankan yang wajib. Yang kedua, terus menjalankan yang sunnah-sunnah. An-nawafil. Ya, as-sunnah-sunnah maksudnya an-nafilah, jamaknya nawafil. Nah, kalau sudah dijalankan dua-duanya sampai Allah pun mencintai, ya. Natijahnya apa? Hasilnya apa? Allah pun mencintai. Hatta uhibbahu. Mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka dia sudah
mencapai derajat wali. Karena kita bilang al-wali adalah habibullah. Jadi kalau kita bilang al-wali itu apa? Habibullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wali adalah seorang yang dicintai oleh Allah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mencintai. Kalau Allah sudah mencintainya, maka inilah wali. Wali Allah. Wali Allah. Ya, wali Allah. Jadi tidak ada barometer tentang perwalian. Bahwasanya seorang harus bisa terbang, harus bisa loncat tinggi, bisa hilang, bisa menghilangkan dirinya, bisa kemudian besi menjadi lembek. Tidak seperti itu. Bisa masuk rumah tidak kelihatan, tidak ada seperti itu. Tidak ada syarat seperti itu. Jelas, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ini barometer seorang wali. Dia punya karamah atau tidak? Tidak harus. Tidak harus dia. Allah tidak mengatakan kalau dia jadi wali maka aku akan buat dia menjadi terbang, aku akan buat dia bisa menghilang, aku akan buat dia kebal senjata, aku akan membuat dia kalau ditembak enggak mati-mati. Enggak ada. Enggak ada seperti itu, ya. Enggak ada seperti itu. Oleh karena yang adalah bertakwa dan beriman. Semakin tinggi iman seorang, semakin takwa seorang, maka semakin dicintai oleh Allah. Kalau sudah semakin dicintai oleh Allah, maka semakin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, jika engkau melihat seorang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau anggap dia sampai kau timbang amal kebaikannya, amal perbuatannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata Laits. Ketika disampaikan perkataan Laits kepada Imam Syafi'i, dikatakan Laits berkata, jangan kau anggap seseorang sebagai wali sampai meskipun dia bisa berjalan di atas air. Ya, sampai kau timbang dulu perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari, qassara Laits, masih kurang. Hatta wa in kana yatiru alal hawa. Kata Imam Syafi'i, meskipun jangankan jalan di air, meskipun dia terbang di udara, jangan dulu dianggap sebagai wali. Sampai kau lihat amal dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, baru kau tahu dia wali atau bukan. Karena berjalan di atas air, terbang di atas udara, setan juga bisa. Setan juga bisa. Dan ini diisyaratkan oleh Ibnu Hajar, dan saya sudah jelaskan panjang lebar dalam buku saya, ajaran Madzhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Ada pembahasan tentang masalah wali, saya nukilkan perkataan para ulama Syafi'iyah. Di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ya, sebagian orang ya menganggap bahwasanya karamah, bisa terbang, bisa melakukan hal yang menakjubkan adalah pertanda sebagai seorang wali. Padahal ini bukan pertanda, karena setan juga bisa melakukannya, kata Ibnu Hajar. Yang menjadi faisal, menjadi al-fariq, menjadi pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan adalah amal saleh, iman dan amal saleh. Jika seorang beriman dan amal saleh, maka dia seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita kembali kepada lafal hadis. Tahapan menjadi wali, ya, dia beriman dan beramal saleh. Inilah syarat-syarat wali. Pertama, dia menjalankan yang wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak ada perkara yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai seperti perkara yang wajib. Ini dalil bahwasanya yang wajib lebih dicintai daripada yang sunnah. Yang wajib lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Oleh karenanya jangan sampai seorang salah dalam prioritas. Begitu perhatian terhadap yang sunnah sementara yang wajib tidak diperhatikan. Ini salah. Contoh, seorang begitu perhatian terhadap sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena ada hadisnya kata Rasulullah SAW, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, sholat qobliyah, dia seakan-akan mendapatkan bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga dia perhatian terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Ketahuilah kalau ini sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya demikian, apalagi yang sholat subuhnya, apalagi yang sholat subuhnya. Kenapa? Karena sholat subuh fardu. Ini aja mukaddimah sebagai untuk sholat subuhnya. Ya, berarti sholat subuhnya lebih dahsyat pahalanya. Ya, maka seorang lebih konsen terhadap sholat subuhnya. Yang fardu diperhatikan. Ya. Sama sebagian orang perhatian masalah sedekah sana sedekah sini, dia tidak perhatikan zakat. Padahal zakat ini yang pahalanya besar. Harusnya dia serius kepada zakat. Kalau zakat sudah beres, baru kemudian dia ngurusin yang sunnah-sunnah. Bukan sunnah-sunnah dia perhatikan, zakat tidak dia beresin. Ini salah dalam skala prioritas. Ini contoh. Salah dalam skala prioritas, ya. Sama seperti perkara yang wajib, menafkahi anak istri, perkara yang wajib, ya. Perhatikan kebutuhan mereka dengan kepada orang tua yang miskin misalnya, wajib bagi kita untuk mengayomi mereka, ya.
pada kerabat-kerabat yang susah lebih utama bagi kita, kemudian baru kita yang lain daripada itu. Bukan sebaliknya yang jauh-jauh teman-teman kita perhatian sementara keluarga kita tidak kita perhatikan. Jadi yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali-wali Allah tidak hanya terbatas pada yang wajib. Setelah mereka melaksanakan yang wajib, mereka susul dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Terus, wala yazalu dalam bahasa Arab itu senantiasa. Bukan menjalankan sunnah sekali dua kali, enggak, senantiasa. Salat malam ya senantiasa salat malam, sedekah senantiasa sedekah. Terus dia cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia salat rawatib, kemudian dia artinya dia senantiasa melakukannya, ya. Senantiasa berakhlak mulia, berusaha terus. Senantiasa dia mendekatkan diriku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Jadi Allah belum mencintainya awalnya. Allah belum mencintainya. Terus dia mendekatkan diri kepada Allah. Terus ketika dia sampai pada derajat Allah sudah mencintainya, berarti Allah sudah mengangkat dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Apa hasil jika Allah sudah mencintainya? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya. Nah, kita kembali di sini. Sekarang apa namanya? Jika Allah sudah mencintai, dampak jika Allah sudah mencintai. Seorang hamba, yaitu dia menjadi wali, ya. Apa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi? Allah jaga pendengarannya. Wa basarahu, Allah jaga penglihatannya, matanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, Allah jaga apa? Tangannya, tidak ngambil sembarangan, tidak menyentuh sembarangan, tidak nyolek sembarangan, tidak ngetik sembarangan. Kemudian Allah jaga kakinya, tidak melangkahkan kakinya sembarangan, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, kuntu qalbahu alladhi yaqilu biha, Allah jaga pikirannya. Kemudian dalam sebagian riwayat, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, Allah menjadi lisannya, ya, Allah menjaga ucapannya. Nah, inilah ciri wali, ya. Inilah ciri-ciri wali. Ini syarat, ya. Perhatikan, ini syarat. Syarat adalah bertakwa, beriman, menjalankan yang wajib dan sunnah. Natijahnya, produknya ini produk wali, ya. Ini kalau kita bahas apa? Produk wali, ya. Ya. Ya inilah. Nah, kalau Anda lihat ada orang seperti ini, dia rajin ibadah, kemudian rajin sunnah dia kerjakan, dia menjaga pendengarannya, dia menjaga penglihatannya, dia menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga pikirannya, menjaga ucapannya, tidak asal nulis, tidak asal ngerocos kalau bicara, maka ketahuilah dia telah dijadikan oleh Allah sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Diangkat sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya kalau kita sebutkan tentang ciri-ciri wali adalah inilah ciri-ciri wali. Bukan kesaktian, bukan bisa terbang, bukan apalagi ciri wali adalah gila. Ini semua ngawur. Ini tidak datang dalam dalil sama sekali. Bahkan kalau kita baca misalnya buku yang ditulis oleh salah seorang dari tokoh sufi, ya, kalau tidak salah Sya'rani, ya, dalam bukunya Tabaqat Sufiyah, ya, Al-Kubra, ya. Ada 2 jilid. Dia sebutkan ciri-ciri wali aneh-aneh, ya. Ada wali telanjang, ada wali perlihatkan kemaluannya, ada wali pokoknya kacau-kacau lah. Ada wali yang macam-macam, ya. Ada wali yang enggak pernah mandi, ada wali yang jorok, ada wali yang ini apa seperti ini, ya. Ini apa seperti ini? Apa Islam mengajarkan seperti ini? Ya. Ini dibilang wali-wali Allah seperti ini, ya. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan wali seperti itu. Wali ini yang benar seperti Al-Qurannya, dalilnya ada. Ya, dalilnya ada. Oleh karenanya, perhatikan dari sini kita tahu, tidak semua orang yang mengaku sebagai wali atau dianggap wali, kita anggap wali, ya. Tidak semua pengakuan sebagai wali diterima. Sungguhnya
Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka juga mengaku sebagai wali Allah. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata Yahudi Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, wa ahibba'uh, kami kekasih-kasih Allah. Maksudnya kami wali-wali Allah. Ya. Kami adalah kekasih-kasih Allah, maksudnya kami wali Allah. Ya. Maka Allah bantah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq." Dalam surat Al-Maidah kata Allah, kalau kalian wali-wali Allah, wahai Bani Israel, kalian menganggap seluruh kalian wali-wali Allah adalah sya'bullahil mukhtar, kalian adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, kalian adalah ras yang spesial. Kenapa nenek moyang kalian ada yang diadab oleh Allah, dijadikan monyet-monyet dan bayi-bayi, dan kalian tahu akan hal tersebut? Kalau kalian wali-wali Allah, nenek moyang kalian wali-wali Allah, enggak mungkin wali dijadikan babi dan monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal antum basyarun mimman khalaq, kalian sama seperti ras-ras yang lain kata Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman beriman, yang enggak beriman enggak beriman. Tidak ada bahwasanya Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kami keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nenek moyang kami langsung silsilah Nabi. Kami keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lantas kami wali-wali Allah. Kata Allah, enggak. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian seperti manusia yang lain, seperti suku bangsa yang lain. Yang beriman, yang enggak. Ya. Makanya ketika ada orang-orang mengaku sebagai kekasih Allah, mengaku mereka mencintai Allah, maka Allah turunkan ayat Al-Imtihan dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ya. Ittiba'lah kepada Nabi, yuhibbukumullah. Dan ini mendukung tadi kita sebutkan bahwasanya di antara proses menjadi wali harus menjalankan sunnah-sunnah. Kata Allah, kalau kalian ingin mendapatkan kecintaan Allah, agar Allah mencintai kalian, agar kalian menjadi wali, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi bilang demikian, proklamirkan, umumkan. Kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian akan menjadi wali. Oleh karenanya tidak semua pengakuan sebagai wali diterima, ya. Kita lihat dulu bagaimana, ya. Kita lihat bagaimana amalnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika ada yang mengaku wali jangan terima. Jika ada yang gembar-gembor sebagai wali, maka dia bukan wali. Ini bukan ciri wali. Gembar-gembor, saya ini, saya pintar, saya jago, saya ini. Jangan, itu bukan wali Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Kata Allah, jangan kalian merekomendasi diri kalian. Jangan diri kalian sendiri. Percuma, ngapain? Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa, siapa yang bertakwa, ya. Jadi kalau gembar-gembar sebagai wali, maka yakinlah dia bukan wali. Justru wali bukan begitu ciri-cirinya, ya. Kalau ternyata ada orang ngaku sebagai wali, tapi ternyata, ya, malah selalu membela orang-orang kafir, dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jika suka membela orang kafir, maka bukan wali Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatan 'alal mu'minin 'izzatan 'alal kafirin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatun 'alal mu'minin 'izzah 'alal kafirin." Ciri-ciri kaum yang Allah mencintai mereka di sini. Qaumun biqaumin yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Berarti ini wali. Wali. Karena Allah cinta.
Apa ciri mereka? Wali ini wa yuhibbuna, dan mereka cinta kepada Allah, adillatan 'alal mu'minin, mereka lembut kepada kaum mukminin, lemah lembut pada kaum mukminin. Izzatin 'alal kafirin, ya, tegas, berwibawa, ya, di hadapan kaum kafirin. Kalau ada yang sebaliknya, justru sama orang muslim sering diejek, sama orang kafir mangguk-mangguk, ini berarti bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia ngaku sebagai wali, meskipun dia bilang dia bisa terbang, meskipun dia bilang dia sakti mandraguna, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang ngaku sebagai wali kemudian kita menganggap sebagai wali. Taib. Yang perlu kita perhatikan di sini, ikhwan, ini tadi kita sudah sebutkan ciri-ciri wali, ya. Bukan syarat wali. Syarat wali gampang, beriman bertakwa selesai. Bukan syarat wali pertama harus sakti, tidak ada syarat ini. Ya, harus sakti, ya. Kemudian juga harus maksum. Maksum maksudnya tidak salah. Ini bukan syarat sebagai wali. Wali mungkin saja salah. Yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya keyakinan bahwasanya wali adalah maksum, ya, itu adalah bawaan dari orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mereka menganggap bahwasanya imam-imam mereka tidak mungkin salah. Mereka menganggap mereka tidak mungkin salah. Bawaan orang-orang Rafidhah yang kemudian terbawa masuk ke dalam sebagian kaum muslimin, sebagian kaum sufiyah menganggap tokoh-tokoh mereka maksum. Kalau wali enggak mungkin salah, ya. Kita dapati sebagian kaum seperti itu menganggap, ya, guru mereka, kiai mereka ini wali. Kalau sudah wali enggak mungkin salah. Ya, kita bilang enggak, ya. Contoh siapa? Contoh ini saya contohkan. Tidak harus sakti. Contoh, kaum muslimin sepakat bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih hebat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih tinggi imannya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lebih wali daripada Umar bin Khattab. Tetapi kalau kita bicara tentang kesaktian, tentang karomahnya yang orang katakan sebagai karomah, ya. Ya, artinya sakti luar biasa, lebih sakti Umar daripada Abu Bakar. Ya. Contohnya Nabi sendiri mengatakan, "Ya Umar, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Wahai Umar, tidaklah setan lihat kau berjalan melewati suatu jalan kecuali setan mengambil jalan lain. Subhanallah. Setan takut sama Umar. Sakti bukan? Sakti. Setan takut sama Umar. Seperti ketika suatu kejadian Umar sedang berkhutbah, tiba-tiba diperlihatkan pasukan yang dia kirim sebulan yang lalu dalam peperangan. Tiba-tiba dia diperlihatkan oleh Allah secara visual bahwasanya pasukan tersebut dalam kondisi terdesak, diserang oleh musuh. Maka mereka harus berlindung di sebuah gunung. Maka Umar berteriak. Para hadirin tidak ada yang lihat, Umar yang melihat. Kata Umar, "Ya Sariyatu al-jabala al-jabala." Pimpinan mereka namanya Sariyah. Kata Umar, "Wahai Sariyah, pergilah engkau ke arah gunung." Tiba-tiba suara tersebut terdengar oleh mereka. Mereka pun pergi ke arah gunung agar selamat. Setelah mereka pulang, kami mendengar suara Umar berkata, "Ya Sariyatu al-jabal." Sakti itu bukan? Sakti luar biasa. Ya. Umar bin Khattab sakti. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, tentu Umar yang menjadi nabi. Bahkan Nabi berkata, "Inna Allah wada'al haq ala lisani Umar yantiqu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Bahkan berapa kali Umar punya ide, hampir 6 kali tidak salah atau kurang lebih disepakati oleh Allah turun ayat setuju dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam banyak kejadian. Subhanallah. Umar punya ide, Allah turunkan ayat sepakat dengan idenya Umar. Siapa yang tidak kagum dengan Umar? Sakti luar biasa. Tetapi Abu Bakar tidak seperti itu. Tidak diriwayatkan punya keajaiban-keajaiban seperti itu. Tapi siapa yang lebih beriman? Abu Bakar lebih beriman. Abu Bakar imannya jauh daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dikatakan la uzina imanu hadhil ummah ma imani Abu Bakar la rauja imanu Abu Bakar. Kalau ditimbang imannya umat ini dibandingkan imannya Abu Bakar, mesti lebih berat imannya Abu Bakar. Jadi maksud saya tidak harus bahwasanya wali itu tidak harus sakti, ya. Tidak harus
Sakti ya. Ya, dia terkadang dikasih karamah oleh Allah, tapi maksudnya tidak selalu bisa ini bisa anu. Kita tidak dapat Imam Syafi'i bisa terbang, Imam Syafi'i bisa menghilang, enggak ada. Imam Ahmad juga demikian, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak demikian. Adapun Allah berikan karamah kepada mereka sesekali terjadi. Tapi adapun mereka bisa menghilang, bisa terbang itu enggak ada dalam kisah-kisah mereka enggak ada ya. 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 Karamah diberikan. Karamah itu ada sebagaimana pernah kita bahas dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian bahwasanya bukan syarat wali harus maksum. Sebagai contoh, di antara wali Allah kita sepakat adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wali Allah. Tadi kita sebutkan dalil-dalilnya. Bagaimana kesaktian Umar, bagaimana Nabi SAW memuji Umar, apalagi Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Tapi apakah Umar pernah salah? Umar pernah salah. Umar pernah salah, bahkan beberapa kali salah. Ya. Di antara ketika dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, ya. Umar mengajak perang. Umar mengatakan, kita jangan ngalah wahai Rasulullah. Kita perang saja lawan orang kafir Quraisy. Ternyata Abu Bakar tidak setuju. Abu Bakar sesuai dengan Nabi. Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Sudah, Muhammad Rasulullah. Dengar saja apa perkataan dia. Artinya Umar pernah salah. Umar pernah salah. Oleh karenanya, bukan merupakan persyaratan wali bahwasanya wali harus maksum. Wali harus maksum. Dan bukan merupakan persyaratan wali bahwasanya wali harus sakti. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi wali-wali Allah. Dia akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan perwalian bertingkat-tingkat. Ya, semakin seorang beriman dan bertakwa, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin perwaliannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia di antara ciri yang menunjukkan mudah-mudahan dia seorang wali dan kita berharap Allah menjadikan kita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Dia jaga penglihatan, pendengaran dia jaga, lisan dia jaga, tulisan dia jaga, pikiran dia jaga. Jadi kalau pandangannya selalu melihat haram-haram, pendengarnya dengar musik-musik, ya, lihat aurat wanita terbuka tanpa ada merasa bersalah, ya. Kemudian dia tulis apa yang dia tulis, ya, mikirkan macam-macam yang tidak Islami dia pikirkan, tidak Islami, ya. Bukan pikiran yang positif, pikiran negatif dia pikirkan, pikiran buruk, hasad dan dengki. Ya, saya rasa dia belum memenuhi persyaratan wali. Dia orang beriman secara umum, ya, atau perwaliannya rendah, bukan perwalian yang disebutkan dalam hadis ini. Karena hadis ini wali yang spesial, yang dimana Allah mengatakan, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, aku menjadi lisannya, aku menjadi hatinya. Artinya dia benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak bisa salah, dia mungkin salah, tapi secara umum dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga seluruh tubuhnya. Ya, benar-benar walibasu taqwa, seakan-akan dia pakai baju takwa dalam tubuhnya. Kemana-mana dia bawa baju takwa tersebut. Tatkala dia bersendirian, tatkala di depan banyak orang, tatkala dia di pesawat, tatkala dia di luar negeri, tatkala dia jauh dari keluarganya, pakaian takwa dia selalu bawa. Sehingga pandangannya terjaga, penglihatannya terjaga, pendengarannya terjaga, lisannya semua terjaga. Adapun ada orang ngomong sana sini sembarangan, nuduh dusta sana, dusta sini, nuduh enggak. Ya, itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia bisa terbang. Meskipun dia bisa terbang. Dari sini kita tahu, perhatikan, ya. Tidak ada jalan untuk menjadi wali kecuali mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan, tidak ada jalan menjadi wali kecuali mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Jangan Anda menjadi wali, ya, kemudian bertapa di nyepi di mana, puasa mutim 40 hari, itu bukan syariat Allah. Lihat, Rasulullah mengatakan mau jadi wali, Allah mengatakan dalam hadis ini mau jadi wali, caranya ngikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi wali latihan-latihan khusus. Nyepi ini, tutup mata dalam kegelapan, masuk dalam liang lahat, macam-macam orang-orang sekarang mau jadi wali, ya. Bertapa di pinggir sungai. Dari mana seperti ini mau jadi wali? Ini jadi wali. Apakah para sahabat pernah begitu mau jadi wali-wali Allah? Enggak ada. Para sahabat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi enggak ada jalan menjadi wali kecuali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah, seorang ketika mencapai sudah wali, dia mengatakan saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi. Ya. Seperti pernyataan sebagian orang, kami sudah mencapai derajat hakikat, ya, kami sudah jadi wali, kalian masih derajat syariat, kalian silakan menjalankan syariat. Kami sudah melewati semua, itu sudah kami lewati. Itu dulu kami, sekarang kami sudah lewati, tidak perlu menjalankan syariat lagi. Ini jelas wali syaitan. Ini jelas wali syaitan, ya.
Siapa yang mengajak Anda menjadi wali, tidak mengikuti thariqat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah itu jalan menuju neraka jahanam, bukan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan jalan menjadi wali Allah, tapi menjadi wali syaitan. Meskipun Anda sakti sebagaimana setan juga sakti. Tidak ada jalan kecuali dengan jalan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Intinya seorang berusaha dalam kehidupan ini untuk menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani umur kita yang semakin berkurang ya. Semakin berkurang, kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita tidak menjaga penglihatan kita? Sampai kapan kita tidak menjaga pendengaran kita? Sampai kapan kita tidak menjaga lisan kita? Kita melihat apa yang mau kita lihat, kita mendengar apa yang mau kita dengar, kita menulis apa yang mau kita tulis, kita mau celoteh apa yang mau kita celotehkan, kita mau berpikir, semuanya harus kita jaga. Harus jaga agar kita melatih diri menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya menjalankan ketaatan, menjauhi semua larangan, kemudian sunnah-sunnah dikerjakan sebisa mungkin, sunnah apapun yang bisa kita kerjakan. Dalam rumah kita kerjakan sunnah, mau tidur kita kerjakan sunnah, menuju masjid kita kerjakan sunnah. Ya, kita sholat malam, kita sedekah, kita sholat sunnah rawatib, kita menjenguk orang sakit, kita membantu tetangga, kita membantu kerabat, berbakti sama orang tua. Semua ajaran Nabi kita berusaha kerjakan agar kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan kita dibimbing sampai akhir hayat kita. Demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.